Halo Kang Maga Lovers, AA Cadel nih di sini. Seperti biasa, AA mau menemani waktu kalian semua dengan serangkaian alur cerita film. Alur cerita film yang akan AA bawakan kali ini berjudul Prey 2021. Prey adalah film garapan dari sutradara bernama Thomas Sibbel yang juga merupakan penulis naskah film Kate. Film Prey dibintangi oleh David Cross, Hannah Copeland, Maria Erich, Robert Finster, Yung Gold, Klaus Steinbecher, Livia Matthews, dan Nelly Talbach. Film ini mengisahkan tentang sekelompok sahabat yang melakukan pendakian ke alam bebas. Pada awalnya berjalan dengan baik-baik saja, akan tetapi perjalanan pendakian tersebut berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup bagi 5 sahabat yang melarikan diri dari penembak misterius. Sebelum film dimulai, kita diperlihatkan dengan adegan scene pasangan yang sedang berenang mesra yang pastinya bikin para jomblo pada ngiler. Kemudian mereka berjalan di tepi pantai sambil mesra-mesraan, dan ya gitu deh, namanya pasangan ngapain aja ya terserah, hahaha. Well, dan film Prey pun dimulai. Wait, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, AA Cadel mau ngingetin ke kalian untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kang Mager. Scene diawali dengan adanya 5 orang sahabat yang sedang mengarungi sungai. Mereka bernama Roman, Albert, Peter, Vincent, dan Stephen. Ketika sampai di tepi sungai, mereka pun berenang-renang santuy sambil gendong-gendongan. Hehehe, maklum namanya juga sahabat ya gak guys? Nah, setelah mereka kenyang main air, Stephen membakar kayu untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Dan mereka menduga bahwa tembakan tersebut adalah tembakan dari seorang yang sedang melakukan perburuan. Mereka pun tertawa kecil, mungkin untuk menghilangkan rasa panik. Lalu kemudian Stephen mengungkapkan kalau ia punya kejutan lain, yaitu melakukan pendakian. Vincent bergurau sedikit keberatan, namun pendakian tersebut tetap dilakukan. Dari kejauhan terlihat seseorang yang tidak jelas identitasnya, mungkin itu seorang pemburu yang tadi menghempaskan tembakan. Singkat cerita, mereka pun tiba di puncak yang memiliki pemandangan menakjubkan. Mereka senang dan memuji Stephen karena sudah mengajukan ide tersebut. Lalu Stephen bercerita kalau ini adalah tempat favoritnya dan dulu ia sering ke tempat itu bersama ayahnya. Di tengah-tengah perjalanan menyusuri hutan, mereka berbincang terkait pekerjaan. Dan tiba-tiba Albert menemukan boneka kecil di bawah pohon, dan kemudian ia memasukkannya ke dalam kantong karena ia gemas dengan boneka tersebut. Oh iya, karakter si Vincent ini fobia akan ketinggian. Jadi ketika dalam perjalanan ia sangat gugup dan ketakutan. Tapi untung ada si Roman yang selalu nemenin. Sampai suatu ketika si Vincent terpleset dan hampir jatuh ke jurang. Namun lagi-lagi Roman datang nyelamatin nih guys. Aduh, hampir saja ya. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dan menyusul rombongan yang di depan. Di tengah perjalanan, Roman yang merupakan adik dari Albert ini mengingat momen kenangan bersama tunangannya bernama Lisa. Dan singkat cerita, mereka pun sampai ke mobil mereka. Namun adegan menegangkan pun dimulai. Ketika mereka sudah senang sampai di mobil, lagi-lagi suara tembakan misterius itu pun muncul kembali. Dan siapa sangka suara tembakan itu mengarah ke Vincent yang menyebabkan lengan Vincent terluka. Mereka semua pun bergegas ke mobil untuk mengambil kotak P3K. Tapi lagi-lagi si penembak misterius itu pun menembak ban mobil mereka, yang artinya mereka semua tidak bisa pulang. Mereka pun memaksakan untuk tetap pulang menggunakan mobil. Tapi lagi dan lagi penembak misterius itu pun menembakkan ke arah mobil yang mengakibatkan mobil mereka rusak. Dan mereka mulai menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya. Mereka pun pergi ke hutan agar bisa terhindar dan terlepas dari kejaran penembak misterius tersebut. Di sela-sela perjalanan mereka dibuat gila karena tak seorang pun terlihat, tapi ada tembakan yang muncul. Kemudian mereka melihat helikopter yang melintas dan Vincent pun teriak memanggil helikopter tersebut. Tapi teriakan Vincent tersebut ditegur oleh teman-temannya karena khawatir memicu datangnya si penembak misterius tersebut. Kemudian mereka pun meyakinkan Vincent dan melanjutkan perjalanan. Setibanya mereka di danau, mereka melihat wanita dengan baju you can see bercelana panjang. Dan Stephen pun sontak memanggil wanita itu. Nggak disangka-sangka wanita itu ternyata adalah sosok si penembak misterius. Dan dor, kepala Stephen pun muncrat ditembak oleh wanita itu. Keempat kawan lainnya pun berlarian panik dan kabur meninggalkan tempat itu, sedangkan Stephen sudah mati.
Singkat cerita, mereka menemukan suatu tempat seperti penginapan, dan mereka masuk ke tempat itu dan ada seorang wanita yang menjaga tempat tersebut. Mereka pun berbicara pada wanita itu kalau ingin menelpon polisi karena mereka dalam keadaan bahaya dan ponsel mereka tidak memiliki sinyal. Wanita penjaga itu pun memberikan teleponnya, dan ketika telepon itu tersambung dengan kantor polisi, tiba-tiba wanita penjaga tersebut pun ditembak oleh penembak misterius hingga tewas. Waduh, gerak cepat sekali ya nih penembak ala psikopat, gercep banget. Keadaan semakin memanik dan mereka pun tiarap untuk menghindari dari serangan penembak misterius itu. Dan tidak disangka-sangka, Vincent pun ikut tertembak dan tewas. Gila ya tuh penembak, cadel aja nggak ngeliat dia nembak dari mana. Kemudian mereka pun kabur meninggalkan tempat penginapan tersebut. Saat kabur, sosok wanita penembak pun itu terlihat. Sepertinya wanita ini adalah psikopat karena cara membunuhnya yang misterius. Singkat cerita, mereka yang kini tinggal bertiga berpapasan dengan wanita psikopat itu. Tapi anehnya, wanita itu tidak langsung menembak. Dan kesempatan ini pun tidak dibuang oleh Peter, Albert, dan Roman. Mereka langsung lari dan melanjutkan menyelamatkan diri. Di sela-sela persembunyian demi menyelamatkan diri, mereka bertiga melihat wanita psikopat itu lagi yang sedang berdiri sambil melamun. Roman yang memiliki ide mencoba mengelabui dengan melempar kayu ke arah yang jauh. Dan wanita psikopat itu pun menuju ke suara kayu tersebut. Karena berhasil mengelabui, dengan cepat mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, mereka bertiga pun menemukan pemukiman. Oh iya, Cadel lupa kasih tahu kalau mereka ini sedang ada di Taman Nasional. Tapi kok anehnya nggak ada pengunjung sama sekali ya. Membingungkan. Ya udah, kita lanjut aja alur cerita filmnya. Keadaan yang tinggal mereka bertiga ini bukan membuat kompak, akan tetapi Peter dan Albert malah bertengkar dan mulai mengungkit masalah pekerjaan. Oh iya, Albert dan Peter ini merupakan rekan kerja yang mendirikan suatu perusahaan. Peter kemudian meninggalkan Albert dan Roman. Dan Roman kini bertengkar dengan Albert dan menanyakan soal keberadaan tunangannya bernama Lisa. Albert menyatakan bahwa Peter hanya mencoba mengadu domba, dan pertengkaran terus berlanjut hingga akhirnya Roman pun ikut meninggalkan Albert sendirian. Keadaan pun berlalu, terlihat Roman memasuki sebuah ruangan kantor tanpa penghuni. Ketika Roman melihat sebuah laptop, ia pun membuka laptop tersebut dan memutar video dokumentasi yang memperlihatkan seorang wanita, yang dimana wanita itu adalah wanita si penembak misterius. Tapi di dalam video tersebut terlihat beberapa pemburu yang sedang menggoda wanita psikopat tersebut bersama anaknya. Dan boom, anak dari wanita penembak misterius itu pun tertembak oleh si pemburu tersebut. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa wanita psikopat ini mempunyai dendam kepada pemburu, dan 5 kawanan sahabat inilah yang dijadikan sasarannya. Singkat cerita, scene berpindah ke Peter yang sedang mencoba melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar. Tetapi malang, nasib si Peter malah ditembak oleh wanita psikopat tersebut hingga tewas. Roman dan Albert pun yang melihat kejadian itu hanya bisa diam karena bingung apa yang mau mereka lakukan. Tidak berhenti di situ saja, wanita psikopat itu pun menembak Albert, tapi Albert masih hidup dan dibantu oleh Roman untuk terus berjalan meninggalkan wanita itu. Di sela-sela pelarian, Albert meminta istirahat karena merasa sudah tidak kuat. Dan mereka pun beristirahat dan Roman coba mencari sinyal menggunakan ponsel milik Albert. Ketika Albert sudah mulai tergeletak, Roman pun membuka kunci ponsel tersebut dengan jari Albert. Dan ketika Roman membuka aplikasi pesan milik kakaknya itu, tidak disangka-sangka ternyata Albert ada main belakang dengan Lisa yang merupakan tunangan dari Roman. Waduh, berarti bener apa kata si Peter nih. Roman pun terdiam sambil mengingat momen-momen indah bersama Lisa. Pada momen flashback itulah inti cerita film ini mulai terkuak. Diperlihatkan Albert yang mendatangi Roman untuk bertamu. Dan lamunan Roman itu pun mulai tersadar ketika Albert yang tergeletak mulai sadarkan diri. Ketika Albert sadarkan diri, Roman pun langsung menghantam kakaknya itu dan segera menyeretnya ke suatu gua. Mungkin Roman ini gak tega kalau ninggalin kakaknya begitu aja. Ya meskipun kakaknya udah jahat sama dia. Singkat cerita, terlihat wanita psikopat itu sedang berjalan. Dan Roman dengan sigap langsung mengumpat dan sambil mengindap-indap, Roman terus mengintip wanita psikopat itu. Sepertinya wanita psikopat itu sadar, tapi entahlah wanita psikopat itu hanya menengok sebentar dan melanjutkan perjalanan. Roman yang memiliki akal kemudian mengambil pisau dan boneka yang ditemukan oleh Albert.
dan Roman pun segera bergegas pergi. Singkat cerita, Roman pun mencari wanita psikopat tersebut. Dan di dalam gua, Roman melihat beberapa mayat yang diduga aksi dari perbuatan si wanita psikopat tersebut. Perlahan, Roman pun mulai mindik-mindik mendatangi wanita psikopat tersebut. Dan Roman pun menyiapkan pisau yang sudah dibawanya. Namun sayang, wanita psikopat itu sudah sadar bahwa Roman ada di belakangnya. Roman pun angkat tangan dan wanita psikopat itu menembak kaki Roman. Roman pun menjelaskan bahwa ia turut berduka atas kejadian aneh dan menunjukkan boneka kecil yang ditemukan Albert. Ketika wanita itu mengambil bonekanya, Roman kemudian menendang senapan dan menyerang wanita psikopat itu. Mereka pun berkelahi dan sampai akhirnya Roman berhasil memegang senapan itu. Dan bukan malah menembak, Roman malah membuang senapannya dan wanita itu malah terjun ke jurang hingga tewas. Roman akhirnya bisa bernapas lega dan film Prey pun berakhir. Oke, selesai sudah alur cerita film Prey yang bisa dikatakan membingungkan tapi menegangkan. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.